Selamat pagi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kalau hari yang indah ini kita bersama-sama, kita akan beribadah di hadapan Tuhan dalam ibadah online. Saya mengundang kepada saudara-saudara kekasih, buat saudara, buat suami, istri, anak-anak semua yang saudara-saudara kalian, kita akan bersama-sama untuk beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pada saat pagi hari ini kita percaya bahwa Allah akan menjangkau dengan kasih-Nya bagi jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini sama-sama sedang menyaksikan, yang sama-sama sedang merindukan hadirat Tuhan untuk masuk ke dalam rumah kita, untuk masuk ke dalam hati kita. Maka pada saat pagi hari ini saya undang jemaat Tuhan untuk kita sama-sama menyembah Dia, meninggikan namanya pada saat ini.
ada dalam keterikatan boleh Kau bebaskan pada saat ini. Dan pada saat ini yang mengikat negara kami, bangsa kami, virus corona atau apapun itu kami percayanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan pulihkan bangsa ini. Tuhan akan pulihkan kami semua Tuhan. Sehingga kami percaya kasih Allah, kuasa darah Tuhan akan menaungi, menyucikan dan menguduskan kami semua. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk bersuka cita di hadapan-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang siap untuk memuji dan membesarkan, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Yes. Kita percaya pada saat ini Allah kita adalah Allah yang terbesar. Haleluya. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua
setia. Sebab kita percaya bahwa Allah kita sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Baik segala kondisi, sakit, sehat, kondisi buruk, kondisi baik, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari coba Tuhan saya undang kita semua untuk memberikan hati kita, menyiapkan hati kita menjadi tanah yang subur. Benih firman akan ditanamkan pada saat ini melalui hambanya, dan kita siap untuk menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bawakan Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Biarlah firman Tuhan pada saat pagi hari membuat kita semakin dan semakin indah di hadapan-Mu. Yesus, Kau telah memulai Karya yang baik, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah Kami tahu Tuhan, rencana-rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bersama Tuhan ada pengharapan. Dan pengharapan itulah yang membuat kami tetap ada di tempat ini. Pengharapan itulah yang membuat kami tidak bergeser satu inci pun untuk tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
pagi hari ini kami tetap bersuka cita. Walau keadaan jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tapi kami yakin Tuhan, kami ada di tempat ini, kami diperhadapkan dengan persoalan ini, karena Tuhan ingin menunjukkan kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Dan kuasa-Mu itu harus dibuktikan. Kami siap, firman yang akan tegur kami, firman yang akan insafkan kami, bahkan firman yang akan mengajar kepada kami. Kami siap buka hati dalam nama Yesus. Haleluya. Sepakat bersama saya percaya, bersama katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Sukacita Allah tetap terus ada di dalam kehidupan saudara kekasih dalam Tuhan. Hari ini tanggal 26 April kita boleh percaya terus senantiasa pengiringan Tuhan tidak pernah bergeser kepada kita. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, hal apa yang membuat kita tetap bertahan? Hal apa yang membuat kita tetap taat kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah pengharapan saudara. Pengharapan yang kepada Tuhan atau pengharapan di dalam Tuhan, itulah yang membuat sukacitaku menjadi penuh. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tidak ragu, kita tidak kecewa dengan segala keadaan yang terjadi. Justru kita bersuka cita. Masalah mempertebal kita, masalah membuat kita lebih hebat, masalah membuat kita lebih bijaksana. Dan hari ini saudara dan saya, kita sama-sama sambut kebenaran firman Tuhan. Dan kita baca judulnya bersama-sama, Sukacita dalam Pengharapan. Sukacita dalam pengharapan. Kita ambil dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 13. Mari kita baca bersama. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kata limpah-limpah ini artinya kamu akan menerima terus-menerus, kamu akan menerima berkecukupan, dan kamu akan menerima banyak sekali. Dan itulah hanya terjadi di dalam Tuhan. Di luar Tuhan kamu gak dapat apa-apa, tapi di dalam Tuhan kita pasti memperoleh segala sesuatu. Billy Graham, salah satu tokoh yang karismatik yang sangat luar biasa, dia membaca dalam hidupnya tentang sebuah pengharapan ini, saudara. Saya mempunyai keyakinan tentang kekekalan, dan itu adalah hal yang sangat menakjubkan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena memberikan saya kepastian. Saya tidak takut akan maut. Saya mungkin sedikit takut pada prosesnya, tetapi bukan pada maut itu sendiri. Karena saya pikir di saat roh saya meninggalkan tubuh yang fana ini, saya akan berada di hadirat Tuhan. Tidak ada kemerdekaan yang lebih berarti dari kemerdekaan atas rasa takut akan maut. Saudara-saudara, Billy menunjukkan bahwa pengharapan kepada Tuhan yang menjadikan dia bertahan sebagai penginjil sampai masa tuanya. Saudara-saudara, tanpa pengharapan kita sia-sia. Saya ada sebuah ilustrasi. Ada dua orang buta, yang satu orang tua, yang satu masih anak-anak. Mereka adalah hubungannya papa dan anak. Dan satu ketika, karena bapaknya ini tidak bisa melakukan pekerjaan yang lebih dari segala-galanya, tapi dia jago berdua untuk bermain biola. Kegiatan dia setiap hari main biola ini adalah untuk menghibur orang-orang, saudara. Satu ketika karena usia, bapaknya ini meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, dia menitipkan sebuah kertas kepada putranya. Dia katakan demikian, "Nak, surat ini boleh kamu baca kalau kamu sudah bisa memutuskan senar biolamu 1000 senar. Ingat selalu 1000 senar." Benar saja, bapaknya akhirnya berpulang, meninggal dunia. Anak muda ini atau anak kecil ini selalu bermain biola. Satu demi satu tali putus, sampai akhirnya, saudara, dari yang muda ini sampai dia sudah mulai menjadi pemain biola yang tua, yang buta, dia akhirnya bisa menyelesaikan 1000 senar putus. Saudara, apa yang terjadi? Pengharapan dia adalah kertas putih itu bisa terbuka. Kertas putih yang bertahun-tahun dia tunggu-tunggu itu bisa dibaca. Saudara tahu, isi kertas itu kosong. Kertas itu tidak ada isinya sama sekali. Tapi saudara tahu, dampak dari pengharapan, dia telah menjadi biola terbaik. Nah, sama seperti kita, berbahagia
Berbahagia orang yang tidak melihat tetapi percaya. Dan hari ini pengharapan itulah yang membuat saudara dan saya tetap meyakinkan Kristus Tuhan Allah kita adalah Allah yang akan datang kembali. Yesus Kristus Tuhan Allah kita, Dia yang akan menyelamatkan kita, Dia akan membebaskan kita, Dia akan menolong kita dari segala masalah. Begitu berat keadaan Indonesia, begitu berat keadaan di dunia ini. Semua negara mengalami masalah demi masalah yang tidak pernah berhenti. Tapi saya tahu, jangan pernah putus harap dengan Tuhan. Dia seperti sau bagi kapal-kapal besar yang selalu menjaga supaya kapal itu tidak terdampar, kapal itu tidak oleng. Dan saudara-saudara kasih dalam Tuhan, satu hal catatan tentang sebuah harapan. Yang pertama begini saudara, harapan menyatakan bahwa jika seorang menginginkan sesuatu, harapan untuk memperoleh sesuatu itu cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang diinginkan itu tipis, motivasi untuk berupaya akan menjadi rendah. Oleh karena itu, apabila seorang mempunyai suatu pengharapan tanpa ada upaya atau usaha meraihnya, sama seperti angan-angan atau khayalan tanpa pasti, tanpa hasil. Saudara-saudara, kita punya pengharapan bukan angan-angan atau khayalan. Harapan kita adalah Yesus namanya, Juru Selamat yang sudah menjanjikan. Dia rela mati bagi saudara, Dia rela bangkit, dan Dia naik ke surga, dan Dia siapkan tempat bagi saudara dan saya. Ini sebuah kepastian. Saudara mengharapkan sesuatu yang bukan khayalan. Saudara mengharapkan bukan sesuatu yang sedang di PHP, tapi saudara sedang membawa hidup saudara dalam pengharapan yang benar. Yesus namanya. Katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan satu hal yang menjadi ciri supaya saudara bisa terus beroleh pengharapan. Yang pertama, jangan takut. Selalu saya berulang-ulang katakan jangan takut. Kata jangan takut ini menjadi satu kekuatan buat kita. Jangan takut ini supaya saudara tetap tegar dalam persoalan apapun, dalam masalah apapun. Sulit untuk kita memprediksi kapan berakhir, kapan berhenti, kapan selesai. Yang terpenting adalah saudara jangan takut. Ketakutan adalah langkah mundur iman saudara kepada Tuhan. Kalau saudara takut, itu adalah satu kemunduran iman rohani kita. Maka kita orang yang percaya tunjukkan bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan yang militan. Engkau adalah umat Tuhan pilihan Allah. Allah memilih engkau. Dia tidak serabut untuk memilihmu. Dia tidak kocok milikmu. Dan dia tidak acak-acakmu menjadi memilihmu. Tapi dia pilih dengan sesungguhnya dari yang baik dan menjadi yang terbaik. Yang kedua, berpegang teguh pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah sau pengharapan kita. Firman Tuhan itu adalah Injil kekuatannya. Dan oleh karena itu kalau saudara pegang teguh, maka yang saudara lakukan semuanya tidak akan menjadi suatu kekhawatiran. Nuh sampai bertahan, Abraham bertahan, Yusuf bertahan, dan semua orang-orang dalam tokoh Alkitab bertahan karena dia tahu waktu kita pegang janji Tuhan, pegang firman-Nya, segala sesuatu pasti dan terjadi. Dan dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Yang ketika percaya akan ada mujizat. Di balik persoalan-persoalan, masalah-masalah di dalam dunia ini ada miracle Tuhan. Mujizat Tuhan menanti saudara. Dan saya selalu percaya ada mujizat. Ada mujizat pasti. Ternyata gunung yang meletus, dia mengeluarkan lahar yang panas. Ternyata lahar itu bertahun-tahun ditunggu-tunggu, atau berlahar yang dulu menjadikan satu masalah bagi para petani itu menjadi berkat saudara. Tanam semua menjadi subur, dicocok tanam apa, tanah itu menghasilkan yang baik. Dari hasil yang dulu mungkin malapetaka, dulu adalah duka cita, tetapi saat ini sudah tahu duka cita Tuhan ganti menjadi mujizat Tuhan. Ya, malapetaka diganti Tuhan menjadi miracle bagi Allah. Yang keempat, pakai kuasa yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan kuasa. Kalau Roh Kudus turun, kalau kuasa Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Matius 16 ayat 7, di dalam kitab Markus 16 ayat 17 katakan, ketika orang percaya pegang yang sakit, dan yang sakit menjadi sembuh. Kenapa? Karena Allah ingin kita demonstrasikan kuasa yang ada dalam dirimu.
Allah mau kita mendemonstrasikan apa yang saat ini engkau percayai. Jangan sampai engkau cuma percaya di mulut saja, engkau percaya dalam pikiranmu saja, engkau percaya hanya dalam pengetahuan saja. Hari ini adalah praktek. Kita tunjukkan sebagai orang percaya walaupun saudara di rumah hari ini. Praktikkan dari hidup saudara dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu, dalam perbuatanmu. Itu penting sekali. Kalau kita sudah mulai diragukan dengan iman percaya kita, bagaimana kita bisa menunjukkan kuasa yang Tuhan berikan buat saudara dan saya. Nah, ada satu catatan dalam Ibrani 10:23, kita baca sama-sama saudara di rumah. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Setia. Kita gak bisa bilang apa-apa. Dia Allah yang setia. Dia selalu menjagenapi semua apa yang difirmankan. Dia selalu menepati apa yang dia sampaikan. Dia bukan Allah yang suka ingkar janji. Dan saudara tidak ragu dalam kesempatan hari ini untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ia yang menjanjikan. Tanpa ada keraguan, saya cuma katakan thank you. Thank you Tuhan. Tuhan selalu menjanjikan bahwasanya semuanya akan berakhir. 1 Korintus 10:13, pencobaan kau alami adalah pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dan ayat terakhir katakan sesungguhnya Tuhan akan kasih kau jalan keluar. Ayat 7 kata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibuka bagimu. Saudara sudah percaya bahwa ini semua akan berakhir? Berdoa. Berdoa. Amin. Tuhan akan lakukan segalanya bagi saudara. Dan 3 hal pesan gembala untuk saudara tetap di saat saudara punya pengharapan kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sukacita yang mendatangkan pengharapan kepada saudara. Yang pertama adalah kita akan ada dalam lindungannya. Orang yang berharap itu dilindungi Tuhan. Providensia Allah akan selalu memeliharamu dari Alfa dan Omega. Allah bukanlah Allah yang suka ingkar janji. Sekali lagi, Allah kita bukan Allah yang suka membohongi. Tapi dia katakan, orang yang punya pengharapan, orang yang punya sukacita pengharapan, hidupnya ada dalam lindungan Tuhan. Kita baca sama-sama Mazmur 46 ayat 2 sampai yang ke-7. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekali lagi, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, setelah kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai, Allah ada di dalamnya. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Amin. Allah kita adalah kota benteng. Saudara-saudara, semua ribut, semua teriak, semua menangis, tapi Tuhan tahu air matamu ganti menjadi ganti sebuah sukacita. Air matamu akan sorak-sorai. Saya percaya tidak ada kelabu di balik semua yang sudah terjadi. Tidak ada. Tapi kemenangan akan hidupmu, bahwa orang-orang yang percaya tidak ditinggalkan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus sukacita dalam pengharapan Tuhan? Yang kedua adalah kita akan ada dalam rencananya. Saya ada dalam rencana Tuhan. Kalau saudara dilibatkan dalam rencana Tuhan, itu adalah satu kespesialan dalam hidupmu. Itu sesuatu tempat VIP dalam dirimu. Sehingga saudara, kalau kita ada dalam rencana Tuhan, itu membuat saya bersuka cita. Itu membuat saya bergembira. Itu membuat saya terus tidak akan pernah lupa untuk terus berlompat-lompat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu terjadi. Setiap orang yang ada sukacita dalam pengharapan kepada Tuhan, dia ada dalam rencana Tuhan. Saya dan saudara ada dalam rencana Tuhan. Maka saudara jangan menjadi orang yang menggagalkan rencana itu. Dan jangan sampai saudara juga yang merusak rencana Tuhan. Saudara orang pilihan Allah, ya. Allah menetapkan saudara.
Saya boleh bertanya, siapa yang menggantikan Yesus ketika Yesus naik ke surga? Ketika Yesus naik ke surga, yang menggantikan adalah saudara. Efesus pasal 1 ayat 22-23. Hal itu ayat 21-22 menyatakan bahwa saudaralah yang akan menggantikannya. Kitalah orang yang menggantikan, di mana Yesus ketika dia naik ke surga, saudara dan saya. Dan saudara, kita percaya hari ini sebuah rencana Tuhan juga terjadi di dalam Pengkhotbah 3:11 kita baca bersama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Manusia nggak bisa, tapi Tuhan bisa. Rencana Tuhan harus ada dalam dirimu, dan rencana Tuhan tidak boleh gagal dalam dirimu. Sebab rencana Allah akan membawa engkau menjadi umat kepunyaan Allah. Saudara, lihat yang ketiga. Kita akan terus beroleh penyertaan. Kalau kita memperoleh penyertaan Tuhan, artinya saudara tidak pernah sia-sia. Sukacita pengharapan karena Tuhan akan menyertaimu. Saya percaya ketika bangsa Israel pergi, dia sudah tahu dalam ketakutan, tetapi ada penyertaan Tuhan. Tiang awan, tiang api menyertai bangsa Israel. Di siang hari ada tiang awan yang menyertai dirinya. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menyertainya. Itu satu bukti Tuhan tidak meninggalkan mereka. Pada waktu mereka kelaparan, Tuhan memberikan dia mana. Dan berkali-kali Tuhan memberikan penyertaan. Semua orang yang memiliki pengharapan dengan Tuhan. Dan saudara dan saya jangan pernah takut. Sekali lagi, jangan pernah takut. Keadaan boleh membuat kita semua ketakutan. Keadaan boleh membuat kita cemas. Percaya saudara, saudara gak boleh takut. Tetap percaya dan berdoa. Terus gemakan doa. Terus kumandangkan doa. Mesbah doa, bangun terus. Saudara jangan terlelap, jangan kasihkan tidur. Kalau saya pernah melihat memet atau media sosial, mereka bilang begini, dulu banyak orang menginginkan semua tanggal warna merah. Tapi saudara sudah lihat kan, kita terus penuh dengan tanggal-tanggal merah. Dan apa yang sudah melakukan? Kalau cuma tidur, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun, sudah akan capek. Tapi yang penting adalah saudara terus belajar firman Allah, berdoa, buka Alkitab, belajar Alkitab. Kalau saudara kurang memahami, buka lagi YouTube ibadah-ibadah kita yang kemarin-kemarin yang sudah mulai kita tayangkan. Buka lagi saudara. Saudara pasti akan menikmati. Ayatnya katakan apa? Yesaya 41:10 katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jemaat GSJ Kristen Cendrawasih, saya percaya saudara adalah orang-orang pilihan Allah, umat kepunyaan Allah, bahwa penyertaan Tuhan yang membawa pengharapan ini mendatangkan kasih Allah yang besar, membawa kita mendekat kepada Dia. Saudara jangan terlalu jauh, dan saudara jangan menjauh. Saudara ingat, saya pernah membuat ilustrasi pada waktu orang itu mau tenggelam. Pada waktu orang sedang ada di dalam sebuah danau yang besar dan dia tidak bisa berenang, dia tenggelam. Tiba-tiba ada yang melempar pelampung. Pada waktu orang yang melempar pelampung itu, apakah pelampung itu saudara ambil atau saudara biarkan? Dengar baik, kalau saudara biarkan, maka orang itu akan tenggelam. Maka saudara harus ambil. Kenyataan hidup memang harus demikian. Tapi yang benar-benar terjadi adalah ketika pelampung itu ada, banyak orang menolaknya. Sudah tahu pelampung itu adalah penolong. Pelampung itu adalah Yesus. Ketika saudara ada dalam persoalan dan masalah, hilang pengharapan saudara, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Datang dan mendekat dengan Tuhan. Ambil pelampung itu, menyelamatkan hidupmu. Yang terakhir saudara, kita baca bersama-sama. Ini menjadi pegangan kita supaya kita teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Kita perlu mendidik jiwa untuk berpegang teguh dan memegang erat janji yang melimpah dari Kristus. Secara pribadi kita harus memelihara iman itu yang membawa pengharapan, percaya
kita akan menerima dari Dia, dari hal-hal yang dijanjikan. Mari saudara, kita boleh selesai mendengar firman Allah, tetapi bukan berarti sudah selesai untuk tidak berpengharapan kepada Tuhan. Terus berpengharapan kepada Dia. Hanya Dia adalah janji yang setia, janji-janji yang mulia, yang selalu meneguhkan kita, yang selalu membawa kita dalam ketaatan kepada Tuhan. Pengharapan butuh iman yang sungguh. Jemaat GSJ Cendrawasih, jemaat-jemaat yang militan, atau pemirsa-pemirsa yang lain yang sedang mendengar, ikuti terus, punya pengharapan yang terus membawa kita dalam sukacita. Angkat tanganmu, kita tinggikan Dia, kita besarkan Dia. Satu jawaban hanya ada di dalam Kristus. Banyak manusia mencari jawaban ke lembah, ke gunung, dalam hal yang tidak pasti. Tapi Yesus selalu membawa hal yang pasti. Kepastian Tuhan adalah kepastian yang nyata. Dia tidak pernah bermain-main untuk menyelamatkanmu. Anaknya yang tunggal Dia kirim buat saudara, untuk menyelamatkan saudara. Haleluya. Jalanmu tak terselami. Terima kasih Yesus. Oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, Ada rencana yang indah. ada rencana yang indah yang tak terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu. Terima kasih Yesus. Yang lain dalam hidupku, Dia nyata dalam hidup. penyertaan-Mu sempurna, dan jangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Mari terus kuatkan dalam kehidupan engkau, terus diperkuat dan jangan bergeser sedikit pun dalam tangan kasih Allah. Mengiring bersama dengan Tuhan yang akan membawa engkau di dalam pengharapan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Beri doa untuk dalam firman Allah yang disampaikan oleh Pendeta Joy. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai, hidupku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur kami kepada Tuhan. Kalau hari ini kami telah mendengarkan akan firman Tuhan. Setiap firman yang ditaburkan itu tidak pernah lalu begitu saja. Tapi firman itu menjadi kehidupan kami. Kami akan belajar, kami akan bertumbuh dan akan berakar di dalam Tuhan dan akan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami di tangan Tuhan. Engkau yang akan memberikan terus kekuatan dalam kehidupan kami, dan firman itu akan bekerja dalam kehidupan kami, dan kami percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja bagi kami semuanya. Kembali Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh-Mu akan bekerja dalam kehidupan kami, dan kuasa-Mu akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak bimbang, karena ada Yesus yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur. Kami bawa dengan sukacita setiap keluarga yang mendengar hari ini. Firman itu menjadi bekerja bagi keluarga saudara dan menjadi arti dalam keluarga saudara
dan menjadi dampak yang luar biasa di dalam keluarga saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap, kami sukacita hari ini menjadi berkat buat hidup kami, setiap kami yang mendengarnya. Setiap yang mendengar firman Tuhan hari ini, di dalam nama Yesus, katakan bersama-sama, amin. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tidak pernah lalu begitu saja. Tapi firman itu menjadi kekuatan bagi kita semua yang hari ini mendengarnya dengan sukacita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengar beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan buat saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jangan lupa saudara, mari saya undang setiap jemaat Tuhan, setiap keluarga-keluarga yang mengasihi Tuhan. Terus adakan mesbah doa di dalam keluarga saudara. Ajak suami saudara, istri saudara, anak-anak saudara, orang tua saudara, dan seluruh keluarga saudara untuk kita bersama-sama menyembah Allah kita yang luar biasa. Sehingga kuasa Tuhan akan bekerja buat keluarga-keluarga. Dengan doa ada kuasa yang bekerja memberkati kehidupan kita. Yang kedua saudara, setiap jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, yang akan memberikan persembahan dan juga perpuluhan, baiklah saudara, silakan saudara mentransfernya di Bank BCA dengan nomor rekening 28878747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Saya ulangi sekali lagi saudara yang akan memberikan persembahan atau perpuluhan, silakan saudara berikan ke rekening BCA dengan nomor rekening 28878747777 atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara dengan sukacita yang luar biasa. Dan saya ajak saudara-saudara untuk sama-sama bisa bangkit diri sama-sama di setiap rumah saudara. Kita sama-sama menyenangkan hati Tuhan dengan suka-sukamu Tuhan. Memberkati kita hari ini dengan luar biasa. Haleluya. Amin. La
tundukkan kepala, kita berdoa dan mengakhiri kebaktian kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu, awal, pertengahan hingga akhir di dalam kebaktian pagi hari ini. Sekalipun kami tidak ada di gereja Tuhan, kami ada di dalam rumah kami masing-masing menikmati tayangan ini. Oleh karena itu kami bersyukur kalau kami bisa menikmati jamahan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, sukacita di dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan, dunia saat ini sedang berduka cita karena COVID-19. Tapi kami memiliki pengharapan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Karena pengharapan Tuhan melindungi kami. Tuhan membawa rencana yang lebih indah. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera. Demikian juga Tuhan, karena kami memiliki pengharapan kepada Tuhan, karena Engkau menyertai di dalam setiap kehidupan kami, umat-Mu GSJA Cendrawasih. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh gembala kami, Bapak Pendeta Yuel Sakaria. Tuhan mengurapi setiap pelayanannya, biarlah kehidupannya menjadi teladan bagi kami semua umat yang digembalakan di GSJA Cendrawasih. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau, yang Engkau memperdulikan dalam kehidupan kami. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, terlebih itu perlindungan terhadap keluarga kami, bahkan keluarga besar kami GSJA Cendrawasih. Terima kasih Tuhan, tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Biarlah negara ini mampu untuk mengatasi COVID-19, sehingga semakin hari semakin COVID-19 hilang dari Indonesia. Saat ini yang sakit, Tuhan jamah pasti sembuh, sehingga Indonesia dipulihkan perekonomian. Terima kasih Tuhan, diberkati mereka orang-orang yang dalam kekurangan. Biarlah orang-orang yang saat ini berkecukupan bisa membantu kekurangan bagi mereka yang saat ini sedang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ini ucapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat. Ibu, bapak, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya.